Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial sistem temu kembali informasi. Di video ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara memaksimalkan mesin pencarian informasi di portal jurnal Emerald Insight. Dalam video tutorial ini, akan ada banyak penjelasan yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Jadi, disimak dengan baik ya. Langsung saja kita ke pembahasannya pertama. Mengenai Emerald Insight, yaitu merupakan salah satu penerbit jurnal digital yang commissioning, curating, and showcasing penelitian yang membuat perbedaan menjadi nyata. Dalam penulisannya, portal jurnal ini mencakup beberapa bidang yang bisa kalian manfaatkan loh, yaitu ilmu accounting, finance and economics, business, management and strategy, education, engineering, health and social care, HR, learning and organization studies, information and knowledge management marketing, operation, logistics and quality, property, management and bad information, public policy and environmental management, sociology, tourism, and hospitality transport. Berikut juga beberapa fitur dari Emerald Insight. Jadi ini merupakan tampilan utama. Lalu fitur yang kedua yaitu Books and Journal. Lebih dari 2.500 judul e-book dan portofolio serta lebih dari 300 jurnal yang ditulis oleh akademisi dan pemimpin industri terkenal dan lebih dari 150 negara, bahkan koleksi buku dan jurnal seperti judul-judul dari berbagai bidang mulai dari manajemen keuangan hingga kriminologi dan media sosial. Seperti yang tercantum pada video ini. Lalu yang ketiga, case and studies. Dan yang terakhir, yang ketiga expert briefing. Dan yang terakhir yaitu my product. Ada banyak sekali pilihan jurnal mulai dari bisnis, manajemen dan ekonomi, teknik, jaminan kesehatan dan sosial, perpustakaan dan informasi, manajemen dan ilmu sosial dan lain-lain. Lalu, apa sih perbedaan Emerald Insight dengan portal jurnal lain? Apa sih kelebihan dari jurnal ini? Selain dapat diakses secara gratis, Emerald Insight juga memiliki fitur open access yang menjadi ciri khas portal jurnal berwarna hijau ini. Fitur open access sendiri ditujukan untuk membantu para peneliti membuat temuan mereka terbuka untuk semua orang yang mana dapat diakses secara online di media dan di luar akademik audiens yang benar-benar global. Kelebihan lain yang ada pada jurnal ini yaitu tersedianya jurnal internasional yang sistematis dalam penyusunan sehingga mempermudah pengguna dalam sistem temu kembali informasi. Nah, dari penjelasan ini, apa sudah cukup menarik bukan? Jadi bagaimana? Apa kalian tertarik untuk menggunakan Emerald Insight sebagai rujukan kebutuhan informasi kalian? Nah, kalau kalian tertarik, yuk kita simak bagaimana cara menggunakan portal jurnal Emerald Insight ini melalui Nah, dalam melakukan penulisan informasi di search engine, kita harus membuat strategi penulisan informasi. Dengan menerapkan strategi penulisan informasi, maka kita akan menghasilkan recurrence yang seimbang, sehingga kita dapat menemukan informasi yang benar-benar relevan yang kita cari. Dalam membuat strategi informasi ada 3 langkah, yaitu perlu kita lakukan yang pertama, kita harus mengidentifikasi rumusan masalah. Yang kedua, mengembangkan kata kunci. Dan yang terakhir, memformulasikan kata kunci. Contoh yang saya gunakan saat ini yaitu mengidentifikasi rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui topik yang kita miliki. Misal, contoh yang saya gunakan yaitu pelayanan perpustakaan digital pada masa pandemik. Pada judul tersebut, saya menemukan 3 kata kunci, di antaranya pelayanan, perpustakaan digital, dan pandemik. Sebelum kita memasukkan kata kunci tersebut,
ke search engine, kita harus mengubah kalimat ke bahasa Inggris karena Emerald merupakan portal jurnal berbahasa Inggris. Nah, setelah kita mengubah kata kunci ke bahasa Inggris, langkah selanjutnya yaitu kita mengembangkan kata kunci dengan cara berikut, yaitu thesaurus, sinonim, dan antonim. Yang pertama yaitu kata kunci service. Di sinonim yaitu ada treatment, antonim adalah service, asosiatif, utility. Lalu kata kunci yang kedua, digital library, di sinonim Digital Object Library, antonim Conventional Library, asosiatif, Virtual Library. Lalu kata kunci yang ketiga yaitu pandemic, sinonimnya yaitu plague, antonimnya blessing, asosiatifnya contagion. Nah, setelah ditentukan kemudian kita jabarkan dalam bentuk tabel query yang dapat dijadikan sebagai alternatif kata kunci yang dapat digunakan dalam mencari informasi. Nah, contohnya adalah ketika ini merupakan tabel query. Nah, sebelum kita terjun lebih dalam, apakah kalian tahu mengenai desain pencarian melalui Browser Advanced Search yang ada di Emerald? Jika kalian masih belum paham, maka simak penjelasan ini ya. Yang pertama, ada browse dikenal dengan pencarian di mana pengguna melakukan pencarian tanpa memformulasikan kata kunci. Biasanya menampilkan informasi dengan struktur hypertext sehingga informasi yang disajikan beragam dan belum spesifik. Oleh karena itu, ketertarikan pengguna terhadap informasi yang dicari bisa berubah. Lalu yang kedua ada Advanced Search, merupakan hasil tes penelusuran yang menyediakan berbagai pilihan fitur pencarian atau penelusuran berbagai kata atau angka yang dimasukkan. Selain itu, dengan menggunakan Advanced Search, kita juga dapat menemukan informasi dari kata atau angka yang kita masukkan dengan mempersempit hasil pencarian atau penelusuran berdasarkan bahasa. Nah, langsung saja kita beralih ke praktik dalam menggunakan Emerald melalui SSO. Yang pertama yaitu kita masuk melalui SSO. Setelah kita masuk, kita buka jurnal yang dilanggan Undip. Nah, maka muncul beberapa dari ini, kita pilih yang Emerald Insight. Nah, pada tampilan pertama muncul main menu seperti ini. Langsung saja kita memasukkan kata kuncinya. Kata kunci yang saya gunakan yaitu Digital Library Service during the pandemic. Lalu kita pilih search. Maka terdapat hasil tersebut. Nah, ada sekitar 1000 jurnal yang kita dapat. Lalu ada fitur yang open access. Kemudian kita pilih yang open access. Maka hasil yang terpanggil itu cuma 112, lebih sempit lagi. Setelah itu kita coba menggunakan tahun terbitan, maka hasil yang muncul yaitu
Setelah kita mendownload melalui PDF, maka hasil yang akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu kita menggunakan Advanced Search. Berikut merupakan tampilan Advanced Search, dan kita coba untuk memasukkan kunci. Pilih Journal Articles, lalu memformulasikan kata kunci yang pertama, yaitu service, lalu klik Add Row untuk menambah kata kunci yang kedua, yaitu Digital Library, lalu kata kunci yang ketiga, yaitu pandemi. Setelah itu, pada tampilan sebelahnya kita ubah ke abstrak. Setelah itu bisa kita tambahkan mulai dari tahun 2019 hingga 2022. Setelah itu kita search. Lalu muncullah dengan hasil lebih spesifik. Nah, di sini terdapat 6 judul artikel yang lebih spesifik melalui Advanced Search tadi. Nah, di sini terdapat 6 artikel. Lalu kita coba download PDF-nya. Tinggal kita download PDF. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, apakah penjelasan dari saya ini cukup menarik? Oke, semoga kalian bisa memahami ya teman-teman. Semoga video tutorial saya ini cukup dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.